tepuk tangannya dong. Wah, silakan yang ambil gambar. Kita foto lagi, kita foto lagi, kita foto lagi. Kita foto lagi, kita foto lagi, kita foto lagi, kita foto lagi, kita foto lagi. Boleh dimundur sedikit, oke. Oke. Baik, kita ambil gambar yang di area tengah dulu. Di area tengah dulu, area tengah. Kita ambil gambar untuk teman-teman media di tengah. Silakan ya di tengah dulu. Siap 1 2 3, 1 2 3. Sekarang ke kiri boleh 1. Banyak keluarga pasien yang tidak paham bahwa resiko buruk sangat mungkin menimpa ibu dan bayi dalam kandungannya. Maksud suster? Itu prosedur standar yang harus dijalanin kalau dilakukan operasi. Tapi kan ibu kamu sudah mempercayakan. Pipin Putri, di film ini saya berperan sebagai Bimumun. Bimumun. Kalau Bimumun tadi yang mana tuh Bu? Izin. Tadi ada yang lagi di pintu. Yang pertama. Oh, yang pertama. Oke. Baik. Perkenalkan, aku Muhammad Aliyat, di sini berperan sebagai Vito. Vito. Hai tampak. Paling kelihatan kalau Adiat paling kelihatan di situ. Iya, paling imut tadi di situ trailernya. Kalau Kak Widi silakan. Udah 2 tahun berlalu, sekarang udah jauh. Iya. Udah berpindah tuh, Bu Pipin paling ingat. Saya Widi Mulia berperan sebagai Amelia di film ini. Oke, baik. Selanjutnya. Halo, selamat siang. Aku Deni Raguna berperan sebagai Alani. Alani yang tadi nangis-nangis ya Kak, bukan ya? Iya. Oh iya, oke baiklah. Oke, Ibu. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Saya berperan sebagai Suster Miranda. Oke, suster Yang kalah, tadi yang ya kalah. Bu ya. Yang Oke. jutek. Yang muda dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Munggarang. Aku berperan sebagai Bara. Sebagai Bara ya. Oke. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Saya Nanda George, saya sebagai Pak Karta. Pak Karta. Ini mau diingetin nih, harus nonton yang pertama dulu, baru paham karakternya Pak Karta nanti kayak apa yang kedua. Oke. Iya, karena yang pertama itu disangkanya mati, padahal enggak. Oh, penasaran dong berarti itu. Penasaran. Halo, selamat sore semua. Saya Victor J. Pramusinto dan di sini saya sebagai produser. Oke. Ya, sore teman-teman semua. Nama saya Lidi, panggil Aciena sebagai produser. Baik. Boleh. Saya minta tepuk tangan, mereka habis sibuk semua. Kita sendiri tepuk tangan boleh. Semuanya kepada saya. Dan saya harap kamu dan adik kamu juga seperti itu. Rumah sakit ini ternyata ada kaitannya sama sekte yang bikin bokap gue mati, Beb. Dan mereka ngincer bayangan dalam kandungan nyokap gue. Please, Beb. Kalau Adia sendiri, ini film horor yang keberapa sih kalau buat kamu? Ini film horor yang berapa? Udah banyak sih. Udah banyak. Luar biasa. Keren. Segini udah banyak, kita belum sama sekali nih ya. Udah dari semua film horor yang pernah kamu perankan, mainkan, apa yang membedakan dari film sebelumnya sama film yang ini? Ini tempatnya jauh sih dari tempat apa ya, pemukiman ramai. Oke. Terus tempat rumah sakit itu beneran serem. Sebenarnya ini asrama, cuman dijadiin rumah sakit dan serem banget tapi dalam bener. Nah, kamu ngalamin sesuatu itu gak? Mungkin lagi kalau kemana-mana kalau lagi syuting situ kebanyakan malam ya Pak Jo ya? Pasti malam ya, pasti malam. Itu mohon maaf ini kalau pipis temenin nggak itu? Pasti ya, pasti ya, pasti ya. Kamu ngerasain sesuatu nggak kalau lagi syuting terutama malam ya? Apalagi emang selalu filmnya horor gitu kan? Pasti ada ngerasa takut sih, cuman kalau kejadian alhamdulillah aku nggak ada kejadian ke aku, tapi waktu itu kayaknya ada kejadian kesurupan sih. Kesurupan, pemain juga? Figuran para talent. Oh, figuran. Malah pemain intinya emang enggak ya, yang figuran kena ya. Belum lihai berarti mereka. Iya. Undang kita yang pastinya. Apalagi si bapak ini nih. Jangankan sekte tadi, ini malah dibilang ya saya ketuanya sekte katanya tuh. Tapi Pak di film ini kamu ngerasa enjoy nggak sih dia? Enjoy banget sih. Enjoy banget. Karena sangat sehat sih syutingnya, aku suka banget sih. Oke, suka banget. Berarti kalau sama Pak Jo ya. Iya. Takut gua ngancam. Iya. Oke, makasih dia. Ini izin. Iya.
Kakak kan, aku juga kenal kakak udah lama nih, maksudnya film-film kakak tuh udah banyak gitu kan. Banyak. Ya bedanya film horor sama film yang biasa atau sinetron yang biasa apa? Bedanya? Mm-mm. Oh banyak dong. Banyak. Tadi kita lihat ya. Iya. Tapi aku mau kasih tahu, ini tuh comeback aku pertama kali ke horor setelah pertama kali layar lebarku juga horor. Iya, jadi aku waktu itu dari Hati Films nawarin, terus aku kayak wah seru banget nih gitu, karena sebenarnya aku tidak terbatas apa itu istilahnya genre ya. Jadi Oke. mau Apapun. kalau ceritanya menarik hati, Iya. karakter yang digambarkan, kan aku jadi Amelia jadi ibu. Iya. Biasanya nih kalau ibu, bapak itu pasti istilahnya domesticated deh. Iya. Maksudnya perannya pasti di rumah aja dan sebagainya. Jadi waktu aku ditawarin, kita ketemu aja yuk ngobrolin gitu. Jadi ini pertama kali comeback di horor, tapi kenapa ya? Karena ceritanya buat Amelia seorang ibu tuh nggak umum gitu loh, Iya, digambarkan luar di biasa. film-film lain. Mhm. Jadi waktu Mas Jo bilang, tapi Mbak ini ngelanjutin film yang pertama yang Iya. diperankan oleh yang lain gitu. Iya, betul. Jadi malah tantangannya sih sebenarnya di situ. Tapi aku sendiri senang punya dapat penawaran ini dan menjalankannya bareng sama mereka gitu. Iya. Jadi sama Ibu Dayu apalagi Iya. kolega kerja dulu, terus kita malah ketemu di ruang kerja yang berbeda gitu. Iya. So happy. So happy ya. Yes. Kamu ikut dalam film ini apa? Oke, film Iblis dalam Kandungan ini tuh sebenarnya berkesan banget buat aku pribadi. Pertama karena ceritanya juga dari awal, dari Iblis dalam Kandungan yang pertama itu aku suka karena bukan horor aja tapi drama juga. Dia mengangkat cerita keluarga juga. Iya. Terus ceritanya tuh mudah dipahami dan juga kena ke hati gitu. Penulisan skenarionya juga aku suka banget. Thank you Mas Jo udah bikin skenario sebagus itu, dan aku ngerasa mungkin sedikit ada challenge-nya karena kita syuting Iblis dalam Kandungan yang pertama itu kan di tahun 2019 kalau nggak salah, dan syuting ini 2022 ya, 2022. Jadi 2-3 tahun itu lumayan untuk nge-recall karakternya tuh lumayan agak PR jujur buat aku. Apalagi perbedaan itu kan 3 bulan kemudian kalau nggak salah ya, bukan yang 5 tahun kemudian. Secara karakter itu kan berarti berkembangnya nggak jauh gitu. Walaupun memang sudah banyak perubahan dari karakter Alani karena sudah banyak yang terjadi di kehidupannya gitu. Tapi secara karakter itu aku lumayan PR sih. Tapi untungnya didampingin Mas Jo, teman-teman cast yang lain yang juga sangat-sangat membantu juga, dan juga ada coaching juga. Jadi aku senang banget terlibat di project ini sih jujur. Yang penting tuh ini kan di sini kayak action. Oh iya, action. Aku dari dulu aku takut banget ngambil action. Karena aku tuh kayak kalau ngapalin Korea tuh agak-agak susah sedikit gitu. Tiba-tiba di set tuh ada aja gebrakannya Mas Jo. Tiba-tiba ada yang action, ada koreo yang jatuh aku sih. Iya, itu agak challenge buat aku selain yang syutingnya udah lama itu. Iya, tapi overall sih enak dan nyaman dengan bekerja sama dengan teman-teman. Nyaman banget. Ada sih satu yang lucu gitu. Hmm. Dia udah siap mau action, tiba-tiba tunggu, kenapa? Nunggu Adiat bangun tidur. Iya, Adia. Saking kita juga Yes. ngejaga, emang ada anak yang harus Betul. tidur cukup Betul. gitu. Lucu ya? Lucu. Sebenarnya boleh dibilang kalau Adiat berarti udah paling luar biasa kalau sampai ada hal seperti itu. Sebentar kan dulu, Adiat bisa tidur. Spesial banget kamu udah di antara pemeran utama semuanya pun kamu paling spesial berarti. Tapi udah kayak keluarga, Iya, semuanya betul. syuting tuh udah gak ada pressure, jadi benar-benar aduh emang dari hati semua gitu. Iya. Nah, sama kayak PH-nya dari hati. Tolong bukain pintunya. Anak cantik, udah bangun. Itu misterius. Tiba-tiba nongol gitu. Dari menongol, bagian ngagetin, departemen ngagetin, nongol-nongol mendadak gitu dah. Itu departemen kekagetan. Departemen pengagetan. Oke. Dan seperti apa ya?
sangat misterius dan sulit ditebak. Orang akan mungkin penonton akan salah kira gitu terhadap Suster Miranda itu, salah pikiran, salah duga gitu. Pengalaman lu nanya apa lagi? Ya. Ini masih iya benar Bu. Kalau tadi kan mungkin itu salah satu yang memang pengen ditunjukkan di film ini untuk para penonton ya, terutama yang diperankan sama ibu sendiri tadi ya, suster yang misterius gitu kan, misterius. Ya selanjutnya saya ingin bertanya, kalau dari film ini dan izin film yang keberapa sih kalau ibu udah mainkan? Ratusan ya? Pastinya ya. 72. Yang sama Pak Yan? 72 di data Pak Yan. Oke. 72 dan setengahnya mungkin kurang lebihnya lebih besar pada film horor. Oh enggak, keseluruhan judul ya, maksudnya ada film, ada series. Yes betul. 72. Kalau di film ini dengan teman-teman yang mungkin Seangkatan. emang kelihatan beda tipis kok Bu. Beda tipis. Satu SMA satu angkatan. Iya kalau ini murid. Iya kan. Apa sih kalau buat dari ibu sendiri sebagai salah satu pemeran di film ini yang ingin disampaikan buat orang lain yang akan nonton film ini? Kalau menurut ibu, paham nggak ibu? Kenapa kamu ada sentimen? Tidak, justru aku penasaran sama ibu. Aku penasaran, Bu. Kalau ibu kita anggap di sini udah mohon maaf ya Bu, senior di peran ya. Sampai departemen perkagetan terguncang. Iya. Tapi yaudah, poinnya satu saya ingin tanya sama ibu. Lupa pulangnya lewat mana? Masih di parkiran bawah sih ibu saya sampai belakang gedung ini. Yang harus disampaikan ke penonton di film ini adalah jangan gampang percaya dengan orang. Oh, itu maksud saya. Makanya deception ya Bu. Oke, betul. Jangan terlalu gampang percaya dengan orang. Orang yang bungkusnya baik bisa menjadi sebaliknya. Orang yang bungkusnya jelek bisa menjadi sebaliknya. Jadi sebaiknya hati-hatilah ya. Baik, dan kita berasa dinasihatin sama dosen ya. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan. Anak cantik, udah bangun. Kamu tunggu di sini dulu ya sebentar. Nanti akan ada giliran kamu. Ini banyak banget. Terus kita juga mau bikin kostum sektinya itu kita bikin hampir ratusan ya. Ratusan, figurannya juga melibatkan, ternyata kita juga melibatkan figuran yang hampir ya banyak lah, hampir 500 sampai hampir 1000 kali. Wah, ya kan? Iya, karena kita memang pengennya agak besar ya, karena memang saya selalu menargetkan bahwa karena orang kan nonton Indika 1 ya. Saya jujur ketika lihat banyak komentar di beberapa sosmed itu bilang bahwa wah ini filmnya gini gitu, maksudnya agak minus lah banyak gitu. Saya ingin membuktikan, dan bahkan ini kan film kedua saya menjadi bangku sutradara setelah Saranjana gitu. Iya. Saranjana kan juga saya sebenarnya tidak terlalu berpengalaman jadi sutradara, dan kedua ini saya ingin explore lebih banyak apa yang kepala saya tuangkan, biar ini loh, kalau ketika saya dikasih budget agak longgar, saya akan berikan yang terbaik gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Jadi itu yang membuat lebih maksudnya Indika 2 dijamin harusnya tidak rugi nonton di bioskop. Iya, karena dengan semua Banyak keluarga pasien yang tidak paham bahwa resiko buruk sangat mungkin menimpa ibu dan bayi dalam kandungannya. Maksud suster? Itu prosedur standar yang harus dijalanin kalau dilakukan operasi. Tapi kan ibu kamu sudah mempercayakan sana sebenarnya bisa A, bisa ya, bisa tidak. Gitu. Bisa ya, bisa kalau tidak. tidaknya? Kalau tidaknya, ya itu tadi, apakah hanya berbicara sekti atau berbicara tentang karena kan sebenarnya sekte itu tidak berbicara tentang hanya sebuah perkumpulan, tapi ada hal besar yang sebenarnya mereka tujuannya apa. Dan menyokong sekte itu apa, pemasukannya di mana, dan sebagainya apa gitu. Karena sekte itu orang di Indonesia tuh selalu dasar banget gitu, kayak sekte itu sesat gitu. Padahal kan sekte itu ada tujuan,
ada kayak menopang bagaimana mereka harus berjalan, perkumpulan itu terus ada harus kenapa gitu loh. Apakah itu dibalut oleh sekte itu sekte ini benar-benar hanya sesat aja atau sebenarnya ada maksud di tujuan di belakangnya. Jadi ada hal besar sebenarnya yang ada di wisdom kandungan ini. Kalau iyanya Bisa jadi karena itu rumah sakit, Pak. Ya kan? Gitu ya. Betul. Jawaban saya sangat politisi sekali kan? Luar biasa. Jadi ya kalau saya bilang satu-satu lah, imbang lah. Kecerdasannya seimbang lah ya. Oke. Baik. Gitu. Semuanya kepada saya. Dan saya harap kamu dan adik kamu juga seperti itu. Rumah sakit ini ternyata ada kaitannya sama sekte yang bikin bokap gue mati, Bet. Dan mereka ngincer bayangan dalam kandungan nyokap gue. Please, Bet. Oleh abang kita ini pintar masalahnya. Betul. Jadi kita harus hati-hati ya dalam menjawab. Kalau memang si Karta ini habis begitu saja sih Bang, sebetulnya tidak akan ada sesuatu di IDK 2 ini. Makanya waktu di IDK pertama itu tidak dibikin ada adegan telepon itu adalah si Karta waktu itu. Ya, dibikin abu-abu waktu itu. Rencana kedua. Nah, makanya di IDK ini Karta ini pokoknya betul-betul dieksplor banget. Tokoh Karta ini beda dengan IDK yang pertama yang menurut saya tidak terlalu menonjol. Tapi yang menonjol itu adalah tipu muslihatnya itu. Ya, yang orang tidak menyangka waktu itu disangkanya Karta ini adalah baik, tapi ternyata di ending waktu itu kan yang meranin apa? Mbak siapa? Mbak Ingrid Wijanarko kan? Waktu itu kan sebagai siapa? Si apa namanya? Siapa namanya itu? Mas Jo? Nyai Respati. Maaf ini udah bertahun-tahun Bang, jadi lupa nih saya. Iya benar Nyai Respati yang jadi dukun beranak kan waktu itu kan. Dan penonton juga nggak ngira nih Karta ini disangkanya memang mau nolong kan, tapi ternyata di ending kan dia bangsatnya ya sebetulnya kalau bahasa kasarnya. Tapi ini saya nggak mau spoiler lah. Pokoknya saya menuangkan apa yang saya bisa, memaksimalkan apa yang diingin oleh Mas Jo. Nonton ini kedua. Jadi kelompok sekte ini itu lo titipin Miranda ke rumah sakit ini gitu ya? Kalau bicara masalah khusus Miranda, menurut saya tonton saja tanggal 27 Februari. Iya. Jawabannya sangat cerdas, ya kan? Kalau udah dikasih tahu semua, dia nggak nonton baru tahu semua ceritanya. Oke. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan apa tadi, Pak? Apa? Oh, mungkin jawab tadi yang apa? Kenapa spoiler kok diliatin spoilernya ya gitu. Sebenarnya di sini nggak spoiler, kalian pasti akan tetap terkaget-kaget sih sebenarnya gitu. Ya poinnya itu akan tetap terkaget-kaget. Saya tahu, saya bikin 2 versi trailer tadi, makanya saya bikin kan. Versi 1 tidak ada menyinggung sekte terlalu dalam. Trailer 2 memang ada kita tonjolkan. Tapi tenang, kita tidak hanya bicara sekte, itu terlalu biasa ya Pak, terlalu biasa banget. Ada rahasia-rahasia yang mungkin ketika nonton kalian akan gini gitu. Karena itu yang terpenting itu sih sebenarnya. Dan jangan lupa kalau pengen tahu 27 Februari. Gitu ya, itu bukan spoiler kan? Kalau kan ada di sini. Iya, ruangan operasi. Bayangkan seorang Denira gitu ya, nih lihat nih ya, yang mulus begini, udah kayak porselen ya, terus dia harus jatuh dengan banyak pisau-pisau itu aku yang senewan lihat anak orang. Kalau kita nih bekas-bekas luka lumayan banyak nih ya, udah deh nggak apa-apa. Kalau dia tuh sempat kena semua kan, inget kan? Dan itu kan dia harus bertahan dengan pose itu lama loh, 2-3 jam gitu. Lalu ada Adiat juga di situ. Jadi emang bener-bener kayak aku senewan aja, itu tuh diulang-ulang bagian yang
bener-bener kena kulitnya gitu. Ada lagi tapi nggak jadi spoiler karena berkaitan sama Ibu Dayu yang sangat beresiko juga gitu. Jadi buat aku banyak kalau mau disebutin yang ya, tapi nantinya jadi spoiler. Kalau mau disebutin yang menantang dan memang kami ya pemeran yang begitu resikonya gitu. Jadi di lokasi seperti itu. Tolong bukain pintunya. Anak cantik, udah bangun.